مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bergabung lagi untuk sama-sama tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran insyaallah. Kita langsung saja dimulai dari murajaah hafalan atau hafalan baru. Mangga, silahkan. Di review sakedik bagus kamari teu ngiringan. Oh. Ya. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuntutan iman kepada Al-Qur'an, atau bahasa lain mungkin bukti gitu ya. Sebagai bukti iman kita kepada Al-Qur'an itu apa saja gitu ya. Referensi yang bisa dibaca, kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Arim. Bagaimana kita berinteraksi bersama Al-Qur'an yang agung. Bukunya diterjemahkan menjadi berinteraksi dengan Al-Qur'an, ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi gitu ya. Itu buku tahun 99 yang saya mungkin sudah ada sekarang terbitan yang lebih baru gitu ya, insyaallah. Ya, jadi tuntutan iman kita kepada Al-Qur'an menurut Syekh Yusuf Qaradawi ini paling tidak ada 5. Tentunya ini bukan suatu keharusan 5, gitu ya, mungkin ada yang lainnya. Ini kan hasil ijtihad, hasil renungan. Pertama, ya, berinteraksinya adalah dengan berhubungan erat dengan Al-Qur'an. Yang kedua, tarbiyatul jiwa gitu ya, dengan Al-Qur'an, tunduk pada hukum-hukum Al-Qur'an, berdakwah kepada Al-Qur'an, menegakkan Al-Qur'an di bumi. Nah, yang dimaksud dengan berhubungan dengan Al-Quran itu apa? Nah, pertama adalah rajin membacanya atau tilawah. Yang kedua, berusaha memahaminya dengan cara minimalnya adalah membaca terjemah. Kemudian setelah memahaminya, mencoba berpikir bagaimana menerapkannya dalam kehidupannya. Dan kemudian menjaganya, istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam aktivitas mengamalkan Al-Quran tersebut. Karena sering-sering kita bisa melakukan sebuah amal, tetapi tidak sanggup untuk istiqomah. Kontinuitasnya sulit terjaga. Tentang keutamaan membaca Al-Quran dihitung sebagai kebaikannya adalah per huruf, gitu ya. Ini kalau resep idealnya khatam 1 bulan sekali. Kalau paling banyaknya, kalau sudah banyak waktu, gitu ya, itu 3 hari sekali khatam. Kemudian yang kedua, memahaminya. Tentu ini lebih sukar. Kalau orang Islam, seorang Muslim yang dewasa, ditanya, pernah khatam nggak membaca Al-Quran? Banyak yang pernah khatam, membaca dari awal sampai akhir. Bahkan di bulan Ramadan biasanya suka diusahakan khatam. Tapi kalau ditanya, pernah khatam nggak membaca terjemah Al-Quran? Karena kita berbahasa Indonesia, maka terjemah bahasa Indonesia pernah nggak khatam? Nah, itu kadang-kadang jarang, gitu ya, mendisiplinkan diri, gitu ya. Mana yang lebih baik, tilawah banyak tapi tidak sempat baca terjemah, atau tilawah sedikit sambil membaca terjemah, gitu kan?
Jawabannya dua-duanya kurang baik. Gitu. Jadi nanyanya mana yang lebih baik, tilawah banyak tapi tidak sempat baca terjemah, atau tilawah sedikit sambil membaca terjemah? Jawabannya dua-duanya kurang baik. Yang baik adalah tilawah banyak dan juga membaca terjemah. Gitu ya. Banyaknya gimana? Yaitu 1 juz sehari. Gitu ya. Tapi kalau membaca terjemahnya tidak ditentukan. Jadi idealnya tilawah banyak sambil membaca terjemah. Tidak boleh keduanya dipertentangkan. Nah, yang penting mah punya ini aja, punya strategi sendirilah, punya jadwal. Kemudian menerapkannya. Menjaganya, nah itu. Nah, termasuk menjaganya adalah ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita menjadi al-hafiz, penjaga-penjaga Al-Quran. Ya. Walaupun enggak semua, paling tidak beberapa ayat atau beberapa surat. Nah, tuntutan yang kedua, setelah berinteraksi, membaca, gitu ya, kemudian berusaha mengetahui terjemahnya, mencoba mengamalkan dibaca di dalam sholat minimalnya, kemudian berusaha istiqomah menjaganya. Nah, tarbiyah jiwa dengan Al-Quran, membidik jiwa dengan Al-Quran. Secara bahasa, tarbiyah berasal dari kata roba yarbu, artinya berkembang dan bertambah. Satu suku kata dengan riba, riba juga bertambah dan berkembang. Gitu ya. Robbi yarba, tumbuh dan semakin besar. Robba yurabbu, memperhatikan, memelihara. Jadi istilah tarbiyah gitu, pendidikan itu adalah mengenali potensi manusia, membina dan menumbuhkan potensi yang sudah dikenali, menyalurkan dan menempatkan potensi yang sudah dibina dan ditumbuhkan. Semuanya itu dilakukan secara bertahap. Bagaimana tahapannya? Nah, ini. Tahapan yang pertama, tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Merubah dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi minimumnya tahapannya kita tahu dulu. Tahliful ma'rifah ilal fikrah. Setelah mengetahui bagaimana itu merubah pola pikir. Jadi dalam pendidikan itu pertama kan biasanya mengenalkan, kalau dalam matematika maka kalkulus ada definisi gitu ya, ada teorema gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memahami definisi dan teorema? Biasanya ada contoh-contoh soal. Itu adalah ilal fikrah. Tahwilul fikrah ilal harokah. Merubah dari tadinya hanya pemahaman saja, fikrah saja, kepada amal, perbuatan, harokah, gerakan. Jadi harus ada action. Kemudian tahliful harokah ilan natijah. Bagaimana merubah gerak, action itu menjadi hasil. Jadi tidak hanya proses, tidak hanya aktivitas, tapi juga harus melihat hasilnya. Tahwilun natijah ilal ghayah. Dan kita harus mengorientasikan hasil kita kepada tujuan. Tujuan utamanya adalah mardatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung pendidikan, ujung pembinaan itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik yang belajar maupun yang mengajar, gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kegiatan mengajar itu kalau kita bisa menjalaninya adalah sebuah amal yang bisa memperpanjang umur kita. Umur manusia, umat Nabi Muhammad kisarannya 60 sampai dengan 70. Itu adalah ajal. Umur dalam kaitannya dengan ajal. Umur biologis. Tapi kalau umur amal bisa jadi orang panjang umurnya. Dengan amal-amal yang dia kerjakan. Salah satu amalnya adalah ilmu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila meninggal seorang anak Adam, maka putuslah amalnya. Illa min salatin. Kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah.
sedekah yang mengalir, atau wakaf. Selama dia dipakai, maka amalnya mengalir kepada orang yang berwakaf. Misalkan wakaf sumur, wakaf Quran, dan wakaf-wakaf yang lainnya, masjid dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya, waladun salihun yad'u lah, punya anak keturunan yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kemudian yang ketiga, tuntutan yang ketiga, jadi tuntutan yang pertama adalah interaksi. Interaksinya gimana? Baca. Yang pertama. Kemudian baca terjemahnya sebisa-bisa. Kemudian yang kedua adalah membina diri, mentarbiyah diri. Yang ketiga adalah tunduk pada hukum-hukumnya. Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat hukum. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaidah usul fikih untuk pemahamannya, yaitu al-aslu bil amri al-asya'u illa ja'a dalilun litahrimiha. Asal segala sesuatu urusan di dunia ini, hukumnya adalah boleh. Mubah kalau bahasa kita. Tapi kalau mubah bahasa Sunda mah beda gitu ya. Ini mubah itu adalah hukumnya boleh. Hatta ja'a dalilun litahrimi. Sampai datang sebuah dalil yang mengharamkannya. Contoh yang paling ekstrim misalkan. Bagaimana hukum makan daging ayam? Pasti semua suka kan makan daging ayam. Tapi kalau ditanya, apa hukum makan daging ayam? Halal atau haram? Boleh atau tidak boleh? Nah, kalau kita cari dalil di Quran dan di hadis, itu nggak ketemu barangkali hadis yang menghalalkan daging ayam. Tapi juga tidak ada dalil yang mengharamkan daging ayam. Maka berlakulah kaidah urusan makanan itu, hukum asalnya boleh apapun kita makan. Kecuali hal-hal yang ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya atau kemakruhannya. Nah, daging ayam itu tidak disebutkan termasuk kelompok yang haram, berarti masuk kepada yang halal. Gitu ya. Maka, ketika kita memahami hukum-hukum di dalam Al-Quran, salah satu yang harus kita perhatikan, ayat-ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayuhan nas, dan Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia, dan lebih banyak lagi Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Nah, biasanya kalau sudah ada itu, kesananya itu perintah yang harus ditaati atau larangan yang harus dijauhi. Al-Quran itu adalah hukum yang paling adil. Nah, tentunya untuk bisa menemukan ini perlu keahlian gitu ya. Mungkin di jurusan syariah, fakultas syariah bisa jadi bahan kajian. Ini menurut referensi ini tidak dipengaruhi oleh rasa sayang terkait dengan anak yatim gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh rasa benci, tidak dipengaruhi oleh harus berlaku adil meskipun kepada diri sendiri. Hukumnya tidak kontradiktif, hukumnya paling lengkap, hukumnya sesuai dengan fitrah manusia. Mungkin itu nanti sambil kajian dengan tafsirnya gitu ya, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian berdakwah kepada Al-Quran. Berdakwah mengajak manusia itu adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian Rasul menyatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Apa yang didakwakan? Mengajak orang untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menerapkannya dan menjaganya kembali kepada poin-poin yang ke-1. Mengajak untuk mentarbiyah jiwa dengannya, mengajak untuk berhukum dengannya. Jadi Al-Quran ini ngerti nggak ngerti baca, nah, tapi berusaha juga untuk mengerti dengan cara memahaminya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita sampai kepada baca tafsir bersama. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit nanti membaca sebuah tafsir. Tentunya ketika membaca tafsir, kita mencoba memahami tafsir. Bukan membuat tafsir, apalagi menafsirkan. Gitu ya. Tata cara dakwah.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kaidah dakwah itu pertama adalah harus bijaksana. Bijaksana apa? Bijaksana dalam hal bahasa atau mungkin kalau dalam pendidikan mah ada istilah kurikulum ya. Jadi dalam berdakwah juga sebetulnya perlu kurikulum. Masalahnya kan misalkan umat Islam mendengarkan khutbah Jumat. Umat Jumat seminggu sekali. Itu sebulan berapa kali? 4 kali, atau ada yang 5 gitu ya. Setahun itu 56 kali. Kalau dibuat kurikulum yang bagus, itu kan bisa membangun gitu ya. Kerangka berpikir yang lebih sistematif, yang lebih konstruktif gitu ya. Setahun bahas ini, setahun berikutnya gitu ya. Walaupun misalkan masjidnya pindah-pindah, tapi ada beberapa masjid yang misalnya bekerja sama gitu, sehingga materinya relatif seragam gitu ya. Masjid-masjid besar misalkan. Kemudian mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kemudian ahsanul jidal, boleh berdiskusi, boleh berdebat, tapi dengan ahsanul jidal, dengan debat yang baik. Nah, berikutnya ini menegakkan Al-Qur'an di muka bumi ini. Kewajiban menegakkan amanah sudah diberikan kepada ulul azmi. Imam As-Sabana memberikan tahapan penegakan amanah. Pertama, perbaikan diri sendiri. Kedua, pembentukan keluarga muslim. Ketiga, bimbingan masyarakat. Keempat, pembebasan tanah air dari setiap penguasa asing. Kelima, memperbaiki keadaan pemerintah. Keenam, usaha mempersiapkan seluruh aset negeri di dunia ini untuk kemaslahatan umat Islam. Yang ketujuh, penegakan kepemimpinan dunia. Wallahu alam, kita masih di mana? Jangan-jangan di poin 1 belum selesai, poin 2 juga belum selesai, poin 3 juga belum selesai, apalagi yang keempat dan seterusnya, gitu ya. Masih bermasalah di 1, 2, 3 juga, gitu ya. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu sedikit berbaginya, gitu ya. Mangga pilih ayat komentar, tanggapan atau tambahan, silakan, gitu ya. Mangga pilih ayat tambahan. Mangga Pak Hani. Nabi itu tiasa Pak Satori. Wah, bujung bagus nambihan. Eta we giningan eta ningal neme peruntukan eta apanya mengamalkan Al-Qur'an di bumi. Hiji dugi ka-8 begitunya. Yang dimulai dari perbaikan diri sendiri begitu. Eta nu rowas teh geuning ti 4 ka mana? Ti 4 ka dugi ka akhir giningan anu nuju di payunan ayeuna nya Pak Agus. Oh, mohon. Aduh, luar biasa pisan.